Baik ya, jadi mungkin di sini di chapter ini kita akan bahas terkait Project Communication Management ya. Jadi ini mungkin bagian dari salah satu knowledge area dalam project management dan salah satunya adalah kita bicara tentang komunikasi ya. Jadi kalau kita mungkin di beberapa part sebelumnya udah belajar terkait yang penting-penting ya. Jadi udah belajar terkait scope, cost, schedule, dan resource. Nah, communication ini sebenarnya penting, tapi di dalam konteks yang lain kadang-kadang kita bisa sebutnya sebagai pengayaan ya untuk menambah bahwa bagaimana kita menjalankan sebuah proyek ya. Meskipun kalau kita bicara dalam hal manajemen yang sifatnya administratif, memang benar ya, banyak bicara tentang kita bicara tentang ini ya, misalnya tentang scope, kita bicara schedule, kita bicara cost dan seterusnya. Jadi communication ini bisa kadang-kadang ada yang bilang penting, ada juga yang bilang nggak penting sebenarnya ya. Oke, no problem ya. Nah, kemudian di sini learning objektifnya mungkin nanti boleh dibaca lagi secara detail ya. Jadi salah satu intinya nanti adalah bagaimana bagaimana nanti kita belajar menggunakan komunikasi yang baik ya, good communication on project, dan kebutuhan juga bagaimana nanti kita, terutama nanti Anda yang akan terjun dalam dunia project, itu bisa mengembangkan soft skill yang dibutuhkan dalam sebuah project ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal, di konsep dan seterusnya ya. Oke, kemudian nanti ada bagaimana cara mengkontrol, bagaimana cara kita mengimprove kemampuan komunikasi kita dan seterusnya ya. Dan seperti biasa nanti terakhir bagaimana software bisa kita gunakan untuk membantu proses komunikasi ya. Nah, nah di sini disampaikan yang pertama ya, tadi sudah saya intro di depan ya, bahwa intinya adalah eh, ini ya, ancaman terbesar pada kebanyakan project adalah kegagalan untuk berkomunikasi. Jadi ini sudah disampaikan kan, bahwa ancaman terbesar ya, ancaman dalam sebuah project adalah kegagalan untuk berkomunikasi ya. Nah, contoh di sini dijelaskan ya. Jadi misalnya di sini bahwa meskipun ini diambil dari sebuah buku, di sini dicatatkan ya bahwa our culture does not portray IT professional as being good communicator. Ini artinya gini ya. Artinya adalah secara umum ya. Nah, karena ini yang menulis juga orang bule, orang dari sana. Kita ambil dari materi dari sana kan. Mereka sendiri menyatakan bahwa IT profesional itu pada prinsipnya adalah bukan good communicator ya, bukan orang yang baik dalam komunikasinya ya. Jadi bisa Anda bayangkan mereka sendiri mengakui ya bahwa orang IT, profesional IT di sana pun bukanlah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik ya. Apalagi di kita ya, kurang lebih juga sama. Mungkin bisa Anda bayangkan. Kenapa begitu ya? Karena mungkin kita juga udah paham ya, mungkin ada beberapa dari orang IT itu memang lebih senang di depan komputer misalnya. Dari beberapa orang IT lebih senang memegang handphone ya daripada mereka berinteraksi dengan orang lainnya. Oke. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa riset ya menunjukkan bahwa IT professional must be able to communicate effectively ya untuk success in their position. Ini artinya sebenarnya sebuah dorongan juga ya sebenarnya. Kalau misalnya Anda ingin sukses ya, terutama Anda yang menjalani karir dari posisi IT profesional, nah ini didorong ya, must be able to communicate effectively ya. Makanya harus bisa berkomunikasi ya, harus belajar ya, harus mau belajar, harus mau mencoba untuk berkomunikasi sebaik mungkin ya. Supaya apa? Supaya nanti di dalam dalam karir Anda, di dalam karir yang Anda lakukan, ya sukses ya. Jadi, dan mungkin saya juga pernah sampaikan ada beberapa orang yang karirnya mandek atau mentok gara-gara bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak ahli, tetapi hanya simpel ya, karena dia kurang bisa berkomunikasi ya, baik ke atasan maupun ke teman sejawat ya, atau peer ya. Oke, nah di sini maka dibilang bahwa kita bicara secara umum ya, tidak hanya dalam proyek ya, bahwa kemampuan skill verbal yang bagus ini adalah salah satu kunci sukses di dalam karir ya, terutama untuk IT profesional. Makanya saya sampaikan bagi Anda yang communication skill-nya masih kurang, nah mau nggak mau harus didorong ya. Nah, salah satunya apa? Ya, salah satunya ikut acara ya, misalnya jadi panitia, termasuk mungkin kegiatan-kegiatan yang Anda jalankan sekarang. Nah, jadi panitia itu bagian dari Anda lagi sedang mengimprove kemampuan komunikasi Anda sebenarnya. Jadi sebenarnya saya support ya buat Anda yang saat ini melakukan kegiatan
menjadi panitia, aktif di kegiatan manapun, itu adalah bagian dari Anda untuk melatih ya, melatih untuk belajar berkomunikasi yang lebih baik ya. Oke. Nah, seperti biasa sebenarnya kalau kita bicara proses, ini hampir standar dengan yang lain ya. Selalu ada planning, kemudian mengelola, planning, managing, dan mengkontrol ya. Kurang lebih hampir sama ya. Jadi kalau digambarkan, ini gambar yang sering kita lihat. Jadi kalau ini project start, di awal di sini ini finish, berangkat dari planning dulu. Nah, setelah planning dieksekusi, di tengah-tengah kita lakukan monitoring dan controlling-nya. Jadi kurang lebih ini hal yang sudah umum ya. Jadi hampir sama seperti yang sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, kurang lebih hampir sama ya. Oke, nah di sini ini seperti biasa karena kita belajar tentang komunikasi, jadi ini adalah beberapa materi diambil dari ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi bagaimana kunci-kunci untuk menjadi seorang good communication ya, untuk mencapai komunikasi yang baik. Nah, di sini malah agak unik ya. Yang pertama misalnya ya, project manager they spend kurang lebih ya 90% of their time untuk communicating-nya. Jadi sebenarnya project manager yang baik ya, yang benar harusnya 90% waktunya itu harusnya untuk komunikasi ya, baik itu untuk secara written, tertulis maupun secara verbal ya, secara lisan ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada PM yang malah ikutan teknis atau membantu coding atau misalnya PM itu malah ikutan analis, sebenarnya dia malah lagi bias ya, posisi dia lagi bias. Jadi karena tujuan atau tugas utama dari PM atau project manager itu harusnya communicating ya. Jadi dia membuat dokumen plan, membuat dokumen perencanaan, memonitor, mengkontrol. Nah, memonitor dan kontrol kan nggak cuma sekedar mencocok-cocokkan aja kan. Tidak sekedar juga hanya yang saya sampaikan, kita punya tabel, kita punya Excel, punya server, kerjanya cuma update hari ini udah sampai persen berapa, enggak ya. Justru kita berkomunikasi ya ke seluruh tim kita ya. Jadi nanya progresnya sampai mana, kemudian nanya kalau misalnya lo ini kenapa belum tercapai, kendalanya di mana. Nah, harus ditanyakan juga sampai sejauh mana ya. Jadi ada proses komunikasinya. Bahkan nanti ada proses untuk mendorong ya, mendorong kenapa kenapa kita tertinggal dari jadwal awal misalnya ya. Bahkan nanti PM juga harus mencoba mencarikan solusi ya kalau misalnya ada kendala ya. Nah, jadi makanya di sini project manager itu kurang lebih 90% ya, yang baik ya. Meskipun pada prakteknya ya mungkin tergantung masing-masing sebenarnya. Nah, kemudian di sini ya, need to focus on group and individual communication need ya. Jadi memang kita perlu ya berkomunikasi baik secara grup, secara kelompok maupun secara individual ya. Kemudian komunikasinya bisa menggunakan formal maupun informal. Formal itu contohnya pakai meeting ya, meeting rapat yang resmi, rapat yang pakai undangan misalnya ya. Informal biasanya pakai WA misalnya atau misalnya via telepon, di call misalnya atau mungkin video call misalnya. Ini bagian dari kita melakukan good communication-nya. Oke. Nah, kemudian penting juga adalah ini ya, distribute important information in effective and timely manner. Jadi ini juga penting ya. Jadi jangan sampai anggota kita itu mendapatkan informasi terlambat atau tidak mendapatkan informasi yang penting ya. Nah, misalnya contoh ada perubahan nih, ada permintaan dari user. Karena dianggap perubahan, nah kita menyampaikannya terlalu lama, misalnya 2 minggu misalnya. Nah, kalau kita nggak sampaikan secara cepat, nanti si programmer kita udah terlanjur ngerjain, misalnya udah terlalu jauh ya. Nah, makanya ini juga penting ya. Jadi kita distribute important information ya, in effective and timely manner ya. Timely itu maksudnya secara waktu juga pas ya. Jadi mungkin kalau kita menyampaikan informasi yang penting, termasuk yang sifatnya teguran ya, teguran atau misalnya lebih ke personal ya, sampaikan secara di waktu yang pas ya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan di waktu yang kurang pas. Misalnya tiba-tiba jam 12 malam karena Anda lagi apa? Anda lagi apa istilahnya ya, lagi nyala sendiri, lagi on sendiri terus tiba-tiba diteleponin semua anggotanya. Oh, ini ada darurat nih. Nah, kalian ini ada kegiatan darurat nih jam 12 malam ya. Nah, bisa jadi ada yang sudah tidur, bisa jadi ada yang belum ya, tapi tetap aja itu contoh yang tidak timely manner ya, jadi tidak tepat waktu sebenarnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga ya, set the state for communicating bad news. Jadi kita harus bisa berani ya, menyampaikan kalau memang ada bad news ya sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah determine the number of communication channel. Ini penting juga ya. Kalau
Nanti akan dijelaskan di belakang ya, number of communication channel seperti apa ya. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan juga bahwa penting sekali kita melakukan face to face ya communication. Kenapa kita perlu face to face? Ya karena di sini disampaikan ya. Meskipun sekarang perkembangan teknologi sudah berkembang banyak ya. Jadi di sini disampaikan bahwa riset says that face to face interaction ini penting ya, disampaikan di sini adalah 58% of communication adalah lewat body language ya. Jadi kalau kita ngobrol kayak di kelas ya, misalnya kayak di kelas face to face itu lebih lebih nyampe ya karena kita tahu body language-nya. Misalnya contoh, ternyata yang kita ajak ngobrol tidak interest misalnya. Ternyata yang kita ajak ngobrol ternyata lagi bad mood misalnya. Ternyata yang kita ajak ngobrol sebaliknya lagi happy banget misalnya. Nah, jadi kita jadi tahu ya. Jadi bahkan kita juga akan notes atau akan ngerti bahwa yang kita ajak bicara itu menerima nggak pernyataan-pernyataan kita ya, komunikasi dari kita tersampaikan nggak misalnya gitu ya. Kemudian ini 35% disampaikan via word, 7% komunikasi hanya kontennya ya, konten yang disampaikan. Jadi intinya adalah justru kadang-kadang body language sih malah malah penting ya sebenarnya. Maka di sini disampaikan even sekarang sudah ada teknologi face to face itu tetap didorong ya. Didorong ya. Jadi teknologi yang membantu face to face ya, termasuk video conference itu kan lumayan ya, video call itu lumayan membantu biar kita juga tahu body language ya. Oke. Nah, di sini disampaikan juga yang paling bawah ya. Jadi ketika kita ngomong terutama face to face ya, tone of voice. Jadi misalnya tone itu maksudnya ininya ya, apakah kita lagi marah atau enggak kan biasanya keras, lunak dan sebagainya jadi ketahuan ya. Body language juga sama ya, kalau misalnya orang yang lagi kesel, orang lagi apa diburu-buru, dikejar-kejar waktu dan seterusnya akan kelihatan ya secara body language ya. Atau misalnya orang yang lagi penuh dengan pekerjaan misalnya ya, ketika kita mau menyampaikan lagi ya, oh ini loh kamu mau saya kasih kerjaan baru. Nah, dari body language-nya mungkin kita udah ngelihat ya, misalnya oh si A ini ternyata dia adalah lagi banyak kerjaan ya, kayak dia kayak menolak sebenarnya secara body language ya. Oke, jadi di sini sampaikan ya, tone of voice and body language say a lot about how or she really feels. Jadi dia rasanya seperti apa. Jadi misalnya dia jawabnya baik bos, ya bos, tapi dengan nada tone yang berbeda misalnya. Berarti itu sebenarnya dia lagi misalnya kita mungkin dia marah atau seperti apa ya. Oke. Nah, kemudian di sini sampaikan ya, ini masih seperti biasa kita bicara tentang teori lagi ya. Jadi mungkin personal preference biasanya mempengaruhi kebutuhan komunikasinya. Jadi mungkin ini agak nyambung yang sebelumnya ya terkait dengan resource ya. Contoh misalnya ya, orang yang introvert ini biasanya ya lebih suka private communication-nya. Dia misalnya nggak kalau ditegur nggak suka ditegurnya lewat meeting misalnya ya. Nah, beda dengan orang yang extrovert ya. Extrovert mau ditegur di meeting pun mungkin dia masih enjoy-enjoy aja nggak ada masalah ya. Okay. Extrovert like to discuss things in public, beda ya. Jadi mungkin ini juga penting juga. Jadi kalau kalau tim Anda adalah ada tipe yang introvert ya jangan di ini secara ini juga ya, secara publik ya. Anda juga mungkin harus belajar untuk mendekati dia secara private ya. Nah, contoh yang lain misalnya ini bagian dari kemarin juga ya bahwa setiap orang itu membawa uh, preference istilahnya atau karakter kata saya. Intuitive people misalnya dia lebih senang dengan big picture. Sedangkan sensing people dia lebih senang dengan step by step detail ya. Jadi misalnya kalau kita ketemu tim yang orangnya sensing, ya Anda harus jelaskan step by step, dijelaskan secara detail ya. Tapi kalau intuitive people nggak usah, ceritakan aja big picture-nya. Nanti dia step by step-nya akan dia nyari sendiri misalnya. Nah ini contoh ya. Contoh bagaimana kita memperlakukan orang itu seperti apa ya. Nah contoh yang lain misalnya di sini ya. Thinker want to know the logic behind this decision. Nah, jadi kalau thinker kalau dikasih sesuatu atau disuruh sesuatu atau bahkan dikasih tahu sesuatu, dia pasti balik nanya, logiknya apa misalnya. Sedangkan kalau feeling people want to know how something affect them personally. Jadi mereka lebih ke personally ya. Misalnya contoh, kenapa saya yang disuruh yang ngerjain ini misalnya. Kenapa kalau saya yang diminta ngerjain ini misalnya. Nah ini bagian dari feeling people ya, orang yang berkarakter feeling ya. Oke. Kemudian judging people. Nah ini bisa di drive untuk dikejar secara deadline ya. Sedangkan yang orang yang perceiving people ini biasanya butuh bantuan ya di dalam
Bahkan di sini dibilang in developing and following plan. Jadi artinya kalau kita sudah punya plan ya mungkin harus kita kejar atau mungkin harus kita bantu misalnya ya. Bahkan dibantu untuk ngecek lagi sebenarnya. Jadi mungkin ini juga kita harus mempelajari juga ya. Entah itu nanti akan jadi bawahan Anda atau someday itu adalah teman sejawat Anda. Jadi Anda juga harus memahami nanti kira-kira karakteristik teman-teman Anda atau mungkin bawahan Anda seperti apa. Jadi cara kita berkomunikasinya pun tentunya pasti berbeda ya. Ya ini penting banget ya. Oke. Nah kemudian di sini ada other communication consideration, misalnya di sini ya. Misalnya saya langsung yang ini ya. Geographic location and culture background biasanya juga sangat mempengaruhi ya. Contoh misalnya orang Jawa dengan orang Medan pasti punya karakter yang berbeda tentunya ya. Dan bahkan ada juga yang sampai di sini different working hour, misalnya ada orang-orang tipe ngalong itu kerjanya malam ya, kayak kalong ya, di kalong itu kelelawar malam ya. Ada juga yang tipenya bangun pagi tidurnya cepat misalnya. Nah, itu kan berbeda karakternya. Orang yang kayak gitu misalnya kalau Anda WA jam 10 malam mungkin nggak akan jawab-jawab ya. Beda kalau yang tipe ngalong kebalikan ya. Anda WA pagi-pagi jam 7 atau jam 6 pagi, mungkin dia nggak akan balas ya, karena dia belum bangun ya. Karena dia biasanya sih baru tidurnya mulainya bisa jam 5 atau jam 6 ya. Nah, mungkin juga ada language barrier ya. Keterbatasan language kalau misalnya contoh kita terlibat project misalnya ke negara yang mungkin kita bahasanya agak sulit misalnya. Anggap misalnya contoh ke kemana ya, contoh ke bahasa yang agak sulit itu misalnya ke Serbia misalnya yang mungkin bahasanya kan cukup berbeda ya. Kemudian different cultural norm, jadi mungkin ada beberapa normal-normal yang sedikit berbeda, terus membuat kita juga kesulitan untuk memahami atau join tempat tersebut ya. Ya, kemudian ini ya ada dimensinya ya, dimensi komunikasi. Kita bisa lihat secara ada dua ya lawan-lawannya. Kalau internal ya berarti kita komunikasi di dalam tim kita internal. Kalau komunikasi eksternal ya berarti kita berkomunikasi dengan pihak eksternal di luar dari tim project kita yang misal contoh customer, vendor atau mungkin stakeholder, publik dan seterusnya ya. Oke. Kemudian bentuknya ya bisa formal, bisa informal. Formal tadi mungkin sudah sempat saya singgung, bisa dalam bentuk report, maksudnya laporan ya, report ini laporan, bisa dalam bentuk meeting yang resmi ya, bisa briefing, itu kan formal ya. Informal bisa via email, WA, memo, atau ad hoc, diskusi yang sifatnya nggak resmi, ad hoc ya, ad hoc discussion dan seterusnya ya. Sedangkan dari tipe ininya, tadi saya sampaikan ya, atasan bawahan atau ke teman jawab. Nah ini vertikal ya, kalau kita bicara ke atasan, up and down ya, atasan kita dan bawahan kita, berarti vertikal. Sedangkan kalau kita ngobrol sama teman sejawat itu teman yang posisinya sama ya, sama-sama di posisi yang sama, berarti itu with peers ya. Oke, ini mirip formal sama informal, ada official dan unofficial. Kalau official yang resmi ya, dokumen resminya apa, sedangkan yang unofficial misalnya seperti apa ya. Kemudian tadi disampaikan ada yang tertulis dan yang verbal ya, ada yang tertulis dan yang sifatnya diucapkan ya atau percakapan sebenarnya. Jadi komunikasi itu tidak hanya sekedar verbal ya, tapi juga written itu bagian dari komunikasi ya. Jadi apapun yang Anda buat termasuk nanti ya yang mungkin saya sampaikan tadi terkait dengan project charter itu bagian dari written ya sebenarnya. Termasuk nanti di laporan membuat laporan project. Nah, itu bagian dari komunikasi. Mengkomunikasikan hasil project kita seperti apa ya. Jadi itu written ya. Tertulis ya. Written ya. Oke. Nah, mungkin ini ada mappingnya lagi. Mungkin kurang lebih bersama ya. Ini saya tidak perlu bahas lagi. Nah, paling tadi sempat disebut ya di sebelumnya adalah bagaimana kita menentukan jumlah number of communication channel. Ini ada rumusnya ya. Ini rumus sederhana aja ya. Jadi rumusnya adalah n-1 bagi 2. Maksudnya gini ya. Kalau kita ada 3 orang, berarti kita kan ngobrolnya ada A, B, C ya. Berarti ngobrolnya A ke B 1, B ke C 2, A ke C 3 kan. Berarti ada 3 channel. Ada 3 arah istilahnya. Nah, itu baru 3 orang ya. Kalau 4 orang gimana? Ya 4 orang rumusnya ini berarti 4 dikali n-1 kan 3 ya. 4 dikali 3 12 kan. 12 bagi 2 ada 6. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, contoh kan.
Misalnya yang ini ya, yang 2 orang. Kalau 2 orang berarti karena cuma 2 orang ya berarti cuma 1 channel ya. 3 orang tadi udah saya gambarkan, ini 3 kan. 1, 2, 3. Jadi ini ke sini, dan ini ke sini. 3 people, 3 communication channel. Baru kalau 4 rumusnya nih kan. Tadi 4 udah kita hitung ya. 4 kurangi 3 dibagi 2. 4 kali 3 12 bagi 2 6 ya. Nah, berarti kan ini ke sini 1, ini ke sini 2, ini ke sini 3, ini ke sini 4, ini ke sini silang ya 5, ini ke sini 6 ya. Jadi kalau pesertanya ada 4, pastikan channel komunikasinya juga ada 6 ya. Jadi jangan juga karena cuma 4 komunikasinya cuma 1 misalnya, itu malah lebih parah ya. Jadi pastikan juga setiap anggota Anda atau anggota tim juga ada channel communication-nya. Jadi ada kanal untuk berkomunikasinya. Oke. Bagian pertama ya, kita bicara tentang planning. Kalau planning ya jelas ya, kita merencanakan terutama misalnya nanti kalau Anda terlibat dalam proyek-proyek besar, bahkan untuk kita mau komunikasinya seperti apa di planningnya. Harus kita rencanakan, harus kita buat seperti apa dan seterusnya. Nah, di sini contoh ya, apa saja yang perlu kita siapkan. Misalnya contoh di sini adalah stakeholder communication requirement nomor 1. Nomor 2 adalah informasinya apa yang mau dikomunikasikan. Kita mau menginformasikan apa saja ya. Bahkan termasuk di sini format, konten, dan level of detailnya. Jadi level of detailnya mau seberapa detail misalnya. Kemudian seperti biasa ya, kalau kita bicara komunikasi, siapa yang membuat atau siapa yang memproduce dan siapa yang menerima informasi tersebut ya. Ini harus jelas ya. Jangan sampai informasi itu jadi hoax ya. Hoax itu kan yang buat nggak tahu, ditujukan ke siapa juga nggak tahu ya. Jadi kita harus jelas ya. Who will receive and siapa yang membuatnya ya. Kemudian metodenya atau teknologi terkait dengan informasi seperti apa. Frequency of communication. Nah, misalnya contoh kita mau meeting beberapa kali. Seminggu sekali kah? Seminggu sekali? Atau bahkan ada yang daily meeting, itu harian ya. Nah, itu namanya frequency of communication ya. Atau misalnya yang tadi, yang bikin laporan, reportnya mau dibuat seberapa sering. Mau sebulan sekali bikin report misalnya, atau mau 2 bulan sekali, atau cukup 3 kali, jadi awal, pertengahan, sama akhir. Nah, ini bagian dari frequency of communication-nya. Nomor 6 adalah eskalasi, prosedur for resolving issue. Jadi kalau ada isu, supaya ya maksudnya kalau ada isu apa, ini yang mutusin siapa misalnya, dan harus sampai mana misalnya, dan seberat apa misalnya. Jadi kalau misalnya ada isu-isu apa, informasi ini harus sampai mana. Kalau cuman masalah yang sederhana-sederhana aja, biarin nanti yang supervisor yang paling bawah ya misalnya. Eskalasi sampai situ. Oke. Kemudian di sini ada revisi prosedur terkait plan tadi ya. Kemudian 8 adalah kamus ya, glossary of common terminology. Nah, ini contoh misalnya ya. Ini contoh adalah sebuah sampel stakeholder analysis ya untuk project communication. Jadi misalnya, ya ini tadi saya sampaikan ya. Stakeholdernya misal contoh ya, customer ya, customer. Dokumen name-nya misalnya ini ya, report bulanan misalnya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah hard copy dan meeting misalnya. Kontak personnya siapa? Ini nama kontak personnya. Ini do-nya artinya dibuatnya kapan? Due date-nya ya, atau artinya harus kapan selesainya ya. Ternyata harus setiap awal bulan, first of month. Oke, contoh lagi misalnya training subcon misalnya, training subcon. Nah, dokumennya apa? Ya dibuat training plan. Bentuknya apa? Bentuknya cukup hard copy. Kontak personnya ini. Dibuat kapan? Dibuat karena mungkin kalau training kan cuma sekali ya, berarti ini mungkin ada paling lambat tanggal November 1. Jadi kalau kita bicara project yang benar, apalagi project yang besar ya, event communication pun dibuat kayak gini ya. Memang jadi kalau ada orang bilang kok kurang kerjaan ya, harus sampai buat ini. Tapi kalau di project-project besar, misalnya contoh kayak sekarang lagi Piala Dunia ya, Piala Dunia itu pasti juga harus bikin dokumen kayak gini ya. Bahkan untuk setiap komunikasi harus jelas ya bentuknya seperti apa. Nah, ini bagian dari planningnya, bagian dari communication plan-nya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini prosesnya. Ini ada inputnya apa, toolsnya apa, outputnya apa, nanti boleh silakan dibaca lagi ya. Oke, nah kemudian ini basic communication model, ini saya rasa di teori komunikasi ya, kalau enggak di teori jaringan biasanya sudah dijelaskan ya. Jadi intinya kan
yang namanya komunikasi kan ada pengirim dan penerima kan ya. Dan biasanya selama kita menyampaikan sesuatu ada noise ya. Ya mirip kayak ini ya, kalau saya menyampaikan sesuatu ke orang lain panjang misalnya ya, ini. Nah, mungkin bisa jadi diterima sama dia bisa beda ya. Ada sedikit noise-nya. Nah, nanti dia menyampaikan lagi orang lain, nanti ada noise lagi. Nanti kalau kita cek dari pengirim sama penerima yang paling ujung bisa jadi agak beda jauh ya. Oke, ini contoh ya. Nah, ini juga berlaku ya, berlaku dalam kehidupan kita manusia juga gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya seorang pimpinan ngasih arahan apa ke manajernya ya, manajernya ngasih arahan begini. Nanti ada noise ya, noise itu artinya diterima sama manajer seperti apa. Nanti manajer ngasih koordinasi lagi ke bawahannya, mungkin ada noise juga, nanti diterima sama mereka juga berubah juga ya. Nah, makanya ini juga kita penting juga ya, nanti kalau bicara komunikasi, memastikan, harus dipastikan ya bahwa receivernya atau yang diharapkan menerima informasi itu udah note itu artinya udah menerima dengan benar ya, sudah mencatat, sudah menerima informasi dengan selengkap mungkin. Oke. Nah, ada beberapa komunikasi contoh di sini ya. Ada yang sifatnya interaktif. Kalau interaktif itu dua arah ya. Interaktif, contoh meeting ya. Ada yang push communication. Push itu artinya justru dari atas ya, di push ya. Contoh misalnya sifatnya memo. Oh, hari ini harus kita upacara bareng. Nah, di push ya. Ada edaran apa misalnya hari ini kita tanggal merah harus hadir tetap kerja. Nah, itu push communication ya. Kemudian juga ada pull, kebalikan ya. Pull itu nanti mungkin masukan ya, ada sifatnya listen learn, ada e-learning dan seterusnya ya. Oke. Nah, disampaikan ya. Sekarang kita masuk tadi planning udah. Sekarang kita bicara tahap selanjutnya adalah managing ya. Managing atau mengelola komunikasi. Jadi managing communication is a large part of project manager job, jelas ya. Jadi intinya adalah kita memastikan ya getting project information to the right people at the right time dalam format yang useful ya. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan teknologi ya untuk mengerjakan ini ya. Nah, ini contoh ya, contoh kita membuat tabel ya, tabel terkait yang tadi saya sampaikan di depan ya. Jadi kita bisa memilih ya, memilih medianya seperti apa. Contoh misalnya ini ya. Contoh yang simpel misalnya ini ada konflik nih. Ada konflik, ini ada standarnya ya. Kalau satu excellent berarti cocok ya. Dua cukup, tiga dianggap kurang cocok ya. Nah, makanya misalnya mediating konflik pakai hard copy, nah dianggap nggak cocok kan, tiga kan. Mediasi konflik pakai voicemail juga kurang cocok, email apalagi ya. Nah, yang paling cocok ya meeting ya, meeting ya. Jadi meeting ini adalah bentuk untuk mediasi terhadap konflik ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Nanti kalau kita bicara project-project besar, kadang-kadang harus buat mapping kayak gini sebenarnya ya. Oke. Misalnya contoh yang lain ya, making simple request. Nah, ini juga sama ya. Membuat request ya, membuat request itu membuat permintaan misalnya. Pakai hard copy mungkin kurang cocok karena simple ya. Telepon call mungkin dianggap juga kurang cocok. Voicemail malah dianggap cocok ya. Voicemail dan email ya. Nah, ini malah cocok ya. Kemudian yang meeting juga kurang cocok ya. Jadi ini memapping ya kira-kira nanti. Jadi kalau misalnya contoh ya. Contoh kalau misalnya ada kasus yang bertanya, ini bawaan saya mau bikin request. Nah, cocoknya pakai apa ya? Tinggal kita lihat aja pakai tabel ini. Oh, cocoknya sebaiknya jangan via ini deh. Misalnya kalau jangan via meeting ya kalau simple request ya. Via email aja atau via voicemail misalnya. Nah, ini contoh ya. Oke, nah ini mapping ini kan tidak semuanya sama nilainya, tergantung nanti project Anda dan tergantung bagaimana Anda mengelola projectnya ya. Jadi tidak harus seperti ini hanya contoh ya sebenarnya ya. Oke. Contoh lagi misalnya addressing many people. Addressing itu artinya ngasih arahan ya. Addressing many people cocoknya ya bisa di sini disampaikan malah website ya paling cocok ya. Karena dianggapnya many people ya. Hard copy juga dianggap nomor 2. Email nomor 2 ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita bicara tentang reporting performance. Ini karena dianggap bagian dari komunikasi ya, karena kita pengen melaporkan kinerja kita ya. Karena kan kita kan bukan kerja buat diri sendiri kan, kita ada customer kita atau ada yang sponsor kita. Kalau project kan ada yang bayarin kita kan, ya harus dilaporkan. Itu bagian dari komunikasi, wajib ya, wajib melaporkan kan.
Termasuk juga nanti kalau stakeholder ya, stakeholder meskipun ada juga yang tidak mendanai stakeholdernya, tapi karena dia punya kepentingan ya harus dikabarin kan, ini project udah sampai mana. Itu bagian dari komunikasi ya. Jadi bisa juga sifatnya status report, berarti status per hari ini gimana, progresnya sudah berapa persen misalnya. Jadi misalnya kalau ditanya sama sponsor, per hari ini udah berapa persen, nah kita juga harus bisa jawab ya. Ternyata atau sebaliknya kita yang proaktif ya, kita menyampaikan ke sponsor kita atau stakeholder bahwa per hari ini kita progres sudah sampai 70% misalnya ya. Nah, kemudian juga kita bisa lakukan forecast. Kalau kita menggunakan planning yang baik, menggunakan perencanaan yang baik, pasti kita akan punya forecast yang baik juga ya sebenarnya. Jadi kita bisa memprediksi, misal contoh ya, kalau contoh Anda 70% udah beres, berarti kira-kira selesainya berapa lama lagi? Nah, berarti kan forecast kan ditanya. Ya, menurut hitung-hitungan saya, nanti kita jawab ya, dengan 70% posisi sekarang dan sisa pekerjaan yang ada, saya perkirakan sisanya adalah 2 minggu lagi misalnya. Nah, ini contohnya. Jadi ini bagian dari kita berkomunikasi. Jadi dengan demikian apa? Jadi dengan demikian nanti yang punya project jadi istilahnya jadi tenang ya. Oh 2 minggu lagi misalnya. Kalau misalnya molor pun dikasih tahu kan. Jadi kasih tahu. Ini kok kita molor ya dari rencana awal ya. Nah, kira-kira selesainya berapa lama lagi misalnya ya. Oh Pak, ini karena molor yang awalnya selesai 4 bulan lagi jadi 6 bulan lagi. Jadi ketika kita mengkomunikasikan dengan baik, nah itu jadi mereka pun jadi mungkin kalau dalam bahasa saya jadi maklum ya. Jadi akhirnya tidak jadi marah tapi berposisi jadi maklum ya. Jadi nanti karena Anda jelaskan ya dengan logis ya, misalnya oh kemarin ada keterlambatan pengiriman barang Pak misalnya. Atau misalnya kalau dalam dalam hal teknis misalnya oh kemarin ada kendala harus revoke Pak bagian back end-nya misalnya. Jadi dengan kita menjelaskan logis, jadi mereka juga jadi tahu dan maklum ya. Jadi, oh ya udahlah nggak apa-apa ya. Karena memang ada kendala gitu. Jadi akan dipahami semua pihak. Beda dengan kalau Anda tidak menyampaikan sama sekali. Bahkan baru mau disampaikannya nanti pas terakhir banget misalnya. Itu malah jadi bahaya ya. Nanti bisa jadi si customer Anda atau klien Anda jadi marah ya. Nah, ini contoh ya. Bagian dari reporting performance-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Input, close, dan output-nya. Nah, kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang ya terakhir ya. Kita bicara mengkontrol ya, mengendalikan komunikasi. Ya intinya sama ya. Di sini disampaikan bahwa untuk menjamin the optimal flow of information. Jadi informasi itu harus ngalir kan. Ngalirnya kemana dan jelas ya. Throughout the entire project life cycle ya. Oke. Nah, ini sama ya, inputnya apa, toolsnya apa, outputnya apa. Sebenarnya udah beberapa udah dibahas ya. Oke. Nah, ini bagian akhir akan dijelaskan ya beberapa saran untuk bagaimana mungkin bagi Anda atau mungkin termasuk saya sebenarnya untuk improving project communication-nya. Yang pertama adalah developer better communication skill, ini jelas ya. Jadi kita akan didorong untuk mengembangkan kemampuan skill yang makin baik ya. Kemudian yang kedua adalah menjalankan meeting yang efektif ya. Nah, meeting efektif itu yang pernah saya sampaikan adalah kalau kita bikin meeting harus jelas ya, pakai agenda seperti apa, terus tujuannya mau apa, terus apa yang mau kita bicarakan jelas misalnya. Kemudian ada rule-nya dan seterusnya, nanti ada penjelasan di belakangnya. Kemudian di sini ada juga use email or other tools effectively, jadi gunakan teknologi secara baik ya. Kemudian nah ini tadi yang nanti bisa kita coba juga ya, menggunakan template ya untuk for project communication, terutama yang sifatnya written ya, sifatnya yang udah tertulis. Jangan pusing, gunakan template aja ya, gunakan template. Sebenarnya nggak masalah kalau kita menggunakan template yang digunakan oleh orang lain sebenarnya. Oke, nah ini contoh tadi running effective meeting. Nah, mungkin bisa Anda baca ya. Contoh misalnya determine jika meeting bisa dihindari misalnya ya. Artinya kalau nggak ada meeting pun sebenarnya bisa ya. Oke, yang paling pertama ya define the purpose ya, ini paling penting ya. Tujuannya mau ngapain? Jangan sampai meeting nggak jelas ya. Oke. Kemudian ini juga penting, kira-kira nanti yang hadir siapa? Jangan sampai misalnya meeting yang harusnya hanya tim internal, kita salah undangnya eksternal dan ngundang stakeholder. Nah, tadinya membahas yang sifatnya internal aja, jadi karena malah ngundang yang lain nanti malah jadi nggak karu-karuan ya karena ada masukan dari eksternal misalnya. Jadi Anda juga lihat situasinya ya, situasi dalam project
untuk case yang ini meetingnya sebaiknya seperti apa ya. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah ini ya, agenda. Nah, penting ya. Jadi kita meeting itu membahas apa gitu ya. Dan supaya nanti nggak keluar dari agendanya ya. Jadi kalau seperti itu. Kemudian kalau bisa sudah ada ininya. Jadi jangan datang dengan blank. Sudah ada handout atau mungkin ada visual aid. Jadi kalau udah ada PPT, meeting itu udah jelas ya. Kalau udah ada progress ya, progress kerjaan juga udah ada jelas misalnya. Oke. Jadi di sini sudah ada logistik arrangement-nya dulu ya. Oke, kemudian run the meeting professionally jelas ya. Jadi mirip kalau Anda menjalankan meeting, kalau memang ada anggota yang ngasih apa istilahnya ngajak debat dan sebagainya ya Anda harus potong dengan bijaksana misalnya. Oke, set the ground rules for the meeting. Nah, ini penting ya. Rules for the meeting, misalnya meeting misalnya contoh, oh meeting maksimal 1 jam ya, kalau nggak ada kesepakatan kita hentikan misalnya. Itu bagian dari ground rules ya. Kemudian misalnya contoh meetingnya adalah misalnya ya, yang ngomong diberikan kesempatan ngomong dulu baru boleh disanggah misalnya. Nah, itu contoh bagian dari ground rules ya. Kemudian yang terakhir adalah build relationship ya, jadi dibangun relationship-nya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi ya, poinnya seperti itu ya. Untuk kalau sekarang kan eranya teknologi, jadi tidak hanya yang tadi. Jadi kadang-kadang untuk hal yang simpel-simpel kita bisa menggunakan kayak WA ya, instant messaging misalnya contoh buat buat ngecek aja misalnya hari ini kamu misalnya aplikasi kamu udah sampai mana, loginnya udah sampai mana. Nah, tinggal kita WA aja tim kita ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kalau misalnya jawabannya belum puas ya tinggal telepon atau mungkin minta video call atau minta Zoom misalnya. Oke, jadi ini bagian ya dari teknologi ya. Tools kolaboratif juga udah banyak ya. Misalnya contoh menggunakan GitHub atau GitLab misalnya ya. Ya, ditanya aja hari ini kok kamu belum nyetor GitHub, berarti kan kamu belum kerja kan misalnya gitu ya. Kamu belum membuat coding apapun hari ini. Nah, kita bisa nagih kan. Nah, ini bagian dari kolaboratif ya. Oke. Nah, ini contoh ya beberapa sampel kolaboratif, ada SharePoint, Google Docs. Nah, termasuk wiki ya. Wiki ini lagi menarik. Kayak Anda punya Wikipedia, kalau Wikipedia kan publik kan. Kalau wiki yang sifatnya private itu juga bisa Anda buat ya. Contoh misalnya nanti di GitLab ya. Di GitLab itu ada toolnya wiki. Jadi nanti Anda bisa nulis dokumentasi proyek Anda di situ, keterangan-keterangannya apa, catatan-catatannya apa, bahkan perubahan-perubahannya apa, itu nanti di wiki semuanya ada. Jadi nanti kalau orang nanya, saya mau nanya tentang itu dong, nah kita tinggal lihat aja wiki page ini misalnya. Lihat wiki section bagian ini misalnya. Nah, ini bisa bisa Anda misalnya contoh nanya, "Oh, saya pengen pengen lihat dong UI UX-nya bagian login misalnya." Ya udah lihat di wiki aja misalnya. Jadi semuanya ada di situ ya. Jadi kayak apa istilahnya? Kayak semua data, semua informasi diletakkan di wiki ya. Oke. Kemudian ini ya using template for project communication, termasuk nanti yang mau kita coba adalah kita mencoba membuat project charter ya. Project charter menggunakan template ya. Jadi nggak usah takut. Template ini juga diturunkan dari orang yang sudah pernah membuat project ya. Artinya dijamin harusnya mereka udah sangat sangat istilahnya apa ya, sangat expert di bidang itu ya. Jadi kita tinggal pakai aja sebenarnya udah sangat beruntung istilah saya. Oke, nah ini contoh template ya. Contoh-contoh template ada project description-nya, objektif, scope, asumsi, ada cost-nya, ada schedule dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada sampel template untuk laporan bulanan misalnya. Jadi di sini ada eh, apa istilahnya nih? Pencapaian di Januari misalnya. Pencapaian Januari ini apa saja? Kemudian rencana buat bulan depan, plan for Februari atau bulan depan ya. Kemudian isunya apa saja dijelaskan di sini. Kalau ada change, ada perubahan apa saja. Nah, jadi ini jadi kayak laporan. Kalau kita gunakan template, nanti ketika kita melaporkan ya kita pakai template nih. Template ini kita gunakan misalnya untuk ke customer kita atau untuk stakeholder kita misalnya ya. Jadi kita akan punya template-template yang akan membantu kita untuk berkomunikasi terutama yang sifatnya tertulis ya. Oke. Oke, nah contoh nih template untuk final project documentation ya. Jadi ada project description, ada project proposal dan seterusnya ya. Oke, termasuk di sini juga ada listen learn report, ini juga bagian penting ya. Listen learn itu artinya laporan-laporan yang kaitannya kalau misalnya contoh ya di dalam sebuah project ada masalah nih misalnya. Nah, kita mencatat masalahnya itu apa dan solusinya apa. Jadi
kita kayak punya database ya. Jadi nanti kalau suatu saat kita punya masalah yang sama, tinggal baca lesson learn report ini misalnya. Oh ternyata kemarin ada masalah ini nih misalnya ya. Jadi baik technical maupun non teknis ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa tinggal dibuka aja. Jadi kita punya dengan cepatnya kalau ada masalah kita punya dokumennya ya. Oke. Ini bagian juga dari mempercepat komunikasi ya, termasuk kalau misalnya kita lagi ngalami kendala sesuatu ya. Oke. Kemudian ini ya arsip ya, project archive. Arsip project ini juga penting. Dulu pernah saya sampaikan terkait dengan portfolio ya, portfolio project. Jadi project archive ini penting ya, salah satunya nanti kita pakai untuk dipakai lagi ya kan jadi acuan. Jadi kalau kita punya project yang sama, setipe, ya kita nggak usah pusing-pusing. Tinggal copas, copy paste, tinggal nanti di remove, dibuang-buang bagian apa misalnya. Bahkan kadang-kadang ada bagian yang masih sama pun kadang-kadang tinggal di modif dikit-dikit ya. Jadi kalau project archive itu seperti itu ya. Termasuk mirip kalau kita punya aplikasi ya, kalau kita punya arsip aplikasi, kalau kita ingin membangun project yang sama mirip ya kita nggak perlu bikin dari nol kan, karena kita udah punya arsip yang tinggal ngelanjutin atau tinggal ngubah modifikasi bagian apa ya. Oke, ini bagian penting ya, archive atau dokumentasi ini bagian penting. Oke, termasuk kalau misalnya punya website bagus juga ya. Jadi ada beberapa, kalau sekarang kan tadi saya sampaikan kan, website-nya kan ada di GitHub, di GitLab ya, udah lebih dari cukup ya. Termasuk wikinya sudah ada ya. Kalau zaman dulu ada juga yang untuk satu project punya satu website sendiri ya. Nah, kalau sekarang udah banyak tools ya, jadi kita nggak perlu bikin baru, menggunakan yang open source atau yang free-free banyak ya. Menggunakan yang bawaannya Google juga banyak ya. Jadi untuk project-project sumber informasi ada di sini semuanya. Nah, ini contoh yang versi project web application-nya ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada software untuk membantu komunikasi, terutama ya kalau kita bicara yang sekarang ya ada WA, Telegram, dan seterusnya ya. Ini kan bagian dari itu. Nah, nanti bisa Anda gunakan ya. Oke. Nah, summary ini udah ya, yang jelas ya. Jadi, tujuan utama dari project communication ya ini ya, untuk memastikan pembuatan, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi dari informasi ya. Jadi informasinya yang buat siapa, dikumpulkan sama siapa, disebarkan ke siapa saja, disimpan di mana, disposisinya ke siapa. Nah, ini harus jelas ya. Jadi komunikasi itu kan kita bicara informasi ya, baik informasi verbal maupun informasi yang sifatnya written ya, tertulis ya. Tadi udah dijelaskan untuk prosesnya kan jelas ya, ada perencanaan, mengelola sama kontrol ya.